Imsal mengungkapkan jika ia pernah mengalami kecelakaan mobil yang membuat ia trauma. Bahkan ia tak mengingat dengan jelas bagaimana rasa sakitnya. Sunjae lalu meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi tempo lalu. Imsal mengerti karena baginya siapapun pasti akan salah paham ketika melihatnya. Sunjae menegaskan jika ia akan tetap berpartisipasi untuk ikut kompetensi apapun yang terjadi. Pada hari pertandingan berlangsung, Sunjae keluar sebagai pemenang. Mereka saling bertatapan dengan manis. Imsal bahagia dan berpikir jika Sunjae akhirnya bisa menghindari tragedi itu. Malam sebelum kompetensi, saat Imsal sudah masuk ke rumahnya, Sunjae melayangkan sebuah kecupan dengan brutal. Ia senang karena malam itu memiliki momen berduaan dengan Imsal. In-hyuk melihat ini dan berpikir jika Sunjae benar-benar telah dimabuk cinta. In-hyuk berharap Sunjae bisa menyatakan perasaannya kepada Imsal di momen yang tepat. 좋아한다고 고백한다 내가. 오, 남잔데. Selesai pertandingan, mereka lalu hangout berduaan. Saat makan bersama, Sunjae begitu kegirangan ketika ia memastikan dari mulut Imsal bahwa memang ia tak memiliki perasaan apapun untuk Taesung. Imsal lalu meminta uang koin kepada Sunjae 50 sen. Ia sangat ingin bersuap foto berdua bersama Sunjae. Mereka melakukan itu dengan cukup manis. Di beberapa kesempatan, sebenarnya Sunjae ingin menunggu momen yang tepat untuk menyatakan perasaannya kepada Imsal. Bahkan, di satu waktu, In-hyuk membantu Sunjae menciptakan momen romantis. Namun sayangnya, untuk kesekian kalinya, ia kembali gagal. Tapi, ada satu hal yang membuat Sunjae salah tingkah. Sebelum pulang, Imsal mengungkapkan jika ia akan selalu melompati ruang dan waktu untuk menemukannya. Tak peduli di belahan bumi manapun Sunjae berada. 좀 웃어봐. 잘 나왔다. Ternyata, tragedi cedera tangan Sunjae terjadi saat ia sedang latihan renang keesokannya. Saat diperiksa, dokter mengatakan bahwa lengan kiri Sunjae harus segera dioperasi. Namun, meskipun ia menjalani rehabilitasi bertahun-tahun, akan cukup sulit baginya untuk melanjutkan karirnya sebagai atlet. Tiba-tiba, Sunjae melihat ayahnya sedang merayakan party bersama warga sekitar atas kemenangannya. Ia begitu membanggakan putranya tersebut. Mereka akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengobrol dari hati ke hati. Kim Dae-ok mengatakan jika ia telah menyiapkan dana untuk putranya, supaya ia bisa mengikuti latihan privat di luar negeri. Sunjae meminta ayahnya untuk membatalkan hal itu, karena ia memutuskan untuk berhenti menjadi atlet. Sunjae tak mengungkapkan alasan sebenarnya, sehingga terjadi perdebatan hebat antara mereka. Imsal begitu mencemaskan Sunjae setelah tahu keadaan sulit yang dialaminya. Takdir benar-benar tak dapat berubah. Sunjae begitu terpukul dengan fakta pahit yang harus ia hadapi. Sedangkan Imsal begitu dilema. Jika takdir buruk tetap terjadi, lalu mengapa ia harus kembali ke masa lalu? 수영 관둘 거예요. 관두면 뭐 먹고 살 건데? 뭐든 하고 살겠지. Imsal ingat dengan jelas jika hari ini di rumahnya akan terjadi tragedi kebakaran. Ia meminta tumpangan kepada Taesung untuk mengantarnya kembali ke rumah. Benar saja, kebakaran itu terjadi akibat In-geum sang adik membuat kelalaian. Di momen itu, Hyunju juga datang ke rumah Imsal untuk mencari keberadaannya. Namun, ia dan In-geum malah berdebat akan suatu hal, sehingga ia tak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Untungnya, Imsal datang tepat waktu. Ia dibantu oleh Taesung untuk mematikan api yang terlihat sudah berkobar. Sementara itu, In-geum menggendong Hyunju ke atap akibat ia tak sadarkan diri karena asap telah menghambat saluran pernapasannya. Saat In-geum akan memberikan napas buatan, ia tiba-tiba dipukul oleh Hyunju yang membuat gigi depan In-geum terlihat copot. Imsal sangat berterima kasih karena Taesung telah membantunya. Ia berjanji akan mentraktirnya di lain kesempatan. Sunjae tampak membolos dan berbaring dengan lemah setelah pertengkaran itu.
Saat Gendeop mengetahui fakta alasan Sunje memutuskan untuk berhenti menjadi atlet, ia meminta maaf kepada putranya atas kesalahpahaman yang terjadi tempo lalu. Ia mengerti jika hati putranya saat ini benar-benar hancur. Sunje telah melakukan operasi di bahu kirinya. Ketika ia sedang berjalan menuju suatu tempat, Sunje melihat Imsol yang tampak berderai air mata, seakan ia merasakan penderitaan yang ia alami. Selama masa pemulihan, Imsol memberikan Sunje perhatian penuh. Ia tak pernah absen untuk membawakannya makanan sehat dan lezat. Sepekan kemudian, saat Sunje telah pulang dari rumah sakit, Imsol mengantarkan ayam Korea ke rumah Sunje yang telah ia curi dari neneknya saat memasak. Sebagai ucapan terima kasih, Gemdeop memberikannya setoples sirup omija. Menurutnya, jika Imsol meminum itu di musim panas, tubuhnya akan terasa menyegarkan. Saat di kamarnya, tanpa sadar, Imsol meminum omija hampir setoples penuh. Imsol tak mengetahui jika omija yang ia minum sebenarnya adalah alkohol. Sunje terlihat menuju tempat latihan renang. Imsol diam-diam mengikutinya. Saat Sunje diberitahu jika Imsol telah meminum omija dari ayahnya, ia tahu betul jika Imsol sedang mabuk. Dalam mabuknya, Imsol membuat lelucon dan memuji Sunje dengan romantis. Hal ini membuat Sunje salah tingkah. Kemudian Imsol mengajak Sunje untuk mendengarkan musik bersama-sama. Lagu yang mereka dengarkan adalah lagu yang akan selalu Sunje nyanyikan di masa depan. Saat Imsol terlihat mengantuk dan tertidur, Sunje dengan manis meletakkan kepala Imsol di bahunya. Namun, Sunje membangunkan Imsol karena tiba-tiba ia berdiri akibat merasa gugup. Kemudian, Imsol menatap Sunje dengan penuh makna. Dalam kesempatan itu, Sunje mengungkapkan perasaannya jika ia menyukai Imsol. Namun, Imsol tak menanggapi itu karena masih dalam pengaruh alkohol. Imsol meminta agar Sunje selalu tersenyum seperti ini. Ia berjanji akan berada di sisinya selamanya agar Sunje tak kesepian dan memikirkan hal menakutkan. Mereka lantas berciuman dengan romantis. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka telah terekam dalam MP3 milik Imsol. Keesokannya, Imsol benar-benar tak mengingat apa yang terjadi pada malam itu. Sementara itu, Taesung terlihat sedang diganggu oleh Seyung. Untuk menghindarinya, saat Taesung melihat Imsol, ia tiba-tiba menembak dan meminta Imsol untuk menjadi pacarnya. Imsol dengan karakter masa lalu tiba-tiba kembali merasuki tubuhnya. Sedangkan Imsol di tahun 2023 telah kembali ke masa depan. Akibat hal ini, ia mengatakan bersedia untuk menjadi pacar Taesung. Sunje yang melihat ini dari kejauhan tentunya sangat patah hati. 가자. 뭐야? 늦었어. 언제 녹음된 거야? Sebenarnya, Sunje adalah orang yang menolong Imsol saat mengalami tragedi kecelakaan. Namun, ketika kembali bertemu di jembatan Han pada tahun 2023, Imsol kehilangan memori akibat trauma yang dialaminya. Saat ia menjadi penggemarnya, Imsol tak mengingat jika idolnya itu adalah penolongnya di masa lalu. Sunje tak melupakan cinta pertamanya. Bahkan ketika Imsol pulang, Sunje memperhatikannya dari jauh untuk memastikan jika ia telah sampai dengan selamat. 하는데 그냥 두고 갈 수도 없고. 이거라도. Imsol tersadar di rumah sakit. Ketika ia telah kembali ke masa depan, ia melihat ayah Sunje yang tampak terpukul akibat telah kehilangan putranya. Polisi meminta Imsol memberikan keterangan karena ia adalah orang yang Sunje temui sesaat sebelum ia meninggal. Imsol melakukan cara agar ia kembali ke masa lalu. Namun hal itu tak kunjung membuahkan hasil. Selain depresi berat, menurut informasi dari CEO, Sunje mengakhiri hidup akibat ia mengalami insomnia dan tertekan dengan berbagai rumor yang beredar. Imsol mendapatkan telepon dari In Hyuk. Ia mengungkapkan jika Sunje merasa bersalah kepada Imsol. Imsol kebingungan dan menanyakan alasannya. Namun tiba-tiba telepon terputus, dan ia kembali dibawa ke masa lalu.
Im-sol kebingungan karena keluarganya terlihat melakukan ritual untuknya. Ibunya mengatakan jika Im-sol tempo lalu memintanya untuk melakukan pengusiran setan akibat ia merasa kehilangan memorinya. Im-sol diketahui telah meninggalkan tubuh di masa lalunya selama 10 hari. Akibat hal ini, banyak insiden yang sudah terjadi di luar dugaannya. Bahkan sikap Sun-jae telah berubah dingin ketika ia temui. Melihat sikap Im-sol yang telah kembali perhatian, Sun-jae benar-benar kebingungan. Im-sol berusaha menjelaskan jika ia selama 10 hari telah dirasuki oleh makhluk halus. Namun Sun-jae tak menerima alasan ini. Ia berpikir bagaimana bisa orang yang kerasukan dapat berkencan. 선재야! 여친 괜찮아? Bulu kuduk Im-sol berdiri saat ia menemukan fakta. Pasalnya, setelah ia kembali, selain berkencan dengan Taesung, ia bahkan sering mengirimkan gombalan menjijikan kepadanya. Saat Taesung sedang mencoba menggodanya, ia menegaskan jika dirinya sangat menentang hubungan ini. Taesung terheran dengan perubahan sikap kekasihnya yang berbeda 180 derajat dibandingkan dengan kemarin. Im-ge memiliki impian untuk menjadi aktor papan atas. Namun dalam proses mencapai hal itu seringkali tak sesuai dengan harapannya. Bahkan ia telah gagal berkali-kali. Sementara itu, Sun-jae bertengkar dengan Hyung-gu akibat ia mengatainya tak bisa lagi menjadi atlet. Dengan berani, Im-sol tiba-tiba menjadi hero dan menjedot kepala Hyung-gu dengan keras. 하긴 이제 수영은 글렀으니까. 나. Tak lama, Im-sol melihat Pak Kim memberikan kartu namanya kepada Sun-jae, di mana ia adalah CEO yang akan mendebutkan Sun-jae di masa depan. Untuk menghindari tragedi kematian terulang kembali, Im-sol lantas dengan segala cara akan menghalangi Sun-jae untuk masuk ke dunia hiburan. Dengan cerdiknya, Im-sol dapat mengelabui Geum-deok agar ia bisa masuk ke kamar Sun-jae. Ia ingin mencuri kartu nama Pak Kim supaya Sun-jae tak melakukan audisi. Sampai larut malam, Im-sol pingsan di kamar Sun-jae akibat ia terjedot oleh setumpuk buku. Sun-jae terkejut saat pulang ketika melihat Im-sol di kamarnya. Saat Im-sol kepanasan, Sun-jae lantas menyalakan kipas angin. Bahkan ia menatapnya dengan penuh cinta. Setelah Im-sol bangun, mereka mengobrol beberapa saat. Im-sol berusaha membuat karangan agar Sun-jae tak salah paham karena ia di kamarnya. Mereka lalu membicarakan insiden saat di kolam. Namun, Sun-jae lega karena Im-sol ternyata tak mengingat kejadian itu. Im-sol mengatakan jika ia berharap mereka bisa akur seperti dulu. Ia memohon agar Sun-jae tak menjauhinya lagi. 일어나. Untuk mengantarnya pulang, Sun-jae menutupi Im-sol dengan selimut. Bahkan ia juga menggendongnya agar tak ketahuan oleh ayahnya. Sun-jae memberi jawaban untuk Im-sol. Ia menegaskan tak bisa akur dan berteman dengan wanita. Ia memohon tak membuatnya merasa canggung. Ia juga tak meminta Im-sol untuk menghiburnya, bahkan menjaganya. 가짜는 위로밖에 해줄 수 있는 게 없는데. 신고 가라고 빨리. Sementara itu, Hyun-ju terlihat terpesona oleh Im-geum karena ia membantunya menutupi bokongnya akibat ia tak tahan dan pup di celana. Scene kembali ke Im-sol. Ia terlihat sedang menemui Taesung. Im-sol terkejut dengan karakternya di masa lalu karena ia memberikan kejutan romantis untuk Taesung di hari ulang tahunnya. Ia bahkan membuat video memalukan untuk mengungkapkan perasaan cintanya. Tak hanya itu, Im-sol juga memberikan sebuah boneka jumbo untuk Taesung. Im-sol mengingatkan Taesung jika karakter naibnya kembali muncul, ia memohon untuk tak melakukan hal aneh kepadanya. 맛있니? Taesung memberitahu Im-sol jika Sun-jae kemungkinan akan melakukan audisi. Im-sol dengan panik mencarinya. Namun saat ke lokasi audisi, ia hanya menemukan In-hyuk. Tiba-tiba, Im-sol terjatuh dan berguling menuruni tangga. Sun-jae sebenarnya tak datang ke audisi dan membantu ayahnya di restoran.
In Hyuk lantas mengabarkan hal ini kepada Sunjae. Ia terburu-buru menemui Imsol. Namun ia menemukan Imsol tengah ketiduran dan tak turun di tempat pemberhentian. Imsol terbawa jauh sampai ke Waduk Juyang. Ia lantas ketakutan karena dikejar oleh pria yang tengah mabuk. Sunjae terlihat turun dari mobil dan berlari ke arah Imsol. Namun Imsol terlihat jatuh ke sungai sehingga Sunjae dengan terburu-buru menolongnya. Setelah kejadian itu, Imsol sepertinya teringat jika Sunjae adalah orang yang menyelamatkannya di masa lalu. Imsol lantas menangis dan memeluk Sunjae dengan erat. 어?